Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Irul, dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12. Anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku semuanya, dalam materi iman kepada qada dan qadar kita yang hari ini, ada beberapa hal yang akan dipelajari. Yang pertama adalah pengertiannya. Yang kedua adalah perbedaan takdir, mubrom, dan mu'alaq. Yang ketiga adalah tanda-tanda beriman kepada qada dan qadar. Yang berikutnya adalah contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama anak-anakku, pengertian iman kepada qada dan qadar. Kalau kalian suruh membedakan apa bedanya qada dan qadar, apa ada yang tahu anak-anak? Ya, qada dan qadar itu berbeda anak-anak. Qada itu merupakan ketetapan dari Allah sejak zaman azali. Jadi jauh-jauh sebelum dunia ini diciptakan, Allah itu sudah membuat nasib manusia itu masing-masing itu sudah ada. Allah sudah membuat semua takdir untuk kita semuanya. Jadi qada itu adalah ketetapan Allah sebelum terjadinya sesuatu. Sedangkan qadar itu adalah perwujudan dari qada. Artinya apa? Qada itu rencananya, sedangkan qadar itu adalah realisasinya. Contohnya anak-anak ya. Ketika misalnya ada si Andi, dia di qadanya Allah itu lahir tanggal 12 Januari misalnya. Itu baru qada, baru rencananya Allah. Tetapi kemudian tanggal 12 Januari itu dia lahir, itu namanya qadar. Nah, itu bedanya antara qada dan qadar. Kemudian dari qada dan qadar maka itu disebut dengan takdir. Nah, takdir itu ada dua. Yang pertama adalah takdir mubrom, yang kedua takdir mu'alaq. Takdir mubrom itu apa anak-anak? Takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia. Contohnya, kelahiran kita lahir tanggal berapa itu tidak bisa diubah. Itu namanya takdir mubrom. Yang kedua, tanggal kematian kita tidak tahu kita matinya kapan. Itu kita tidak bisa mengubah kematian kita. Jadi kelahiran, kematian tidak bisa diubah oleh manusia. Itu adalah takdir mubrom. Yang kedua adalah takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq berarti kebalikannya tadi takdir mubrom, yaitu takdir yang bisa diubah oleh manusia. Ya. Kok bisa manusia itu mengubah takdirnya? Dari mana kita tahu kita bisa mengubah takdir kita? Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak mengubah takdir suatu kaum kecuali dia itu mengubah dirinya sendiri. Jadi kita itu bisa mengubah takdir kita. Itu namanya takdir mu'alaq. Contoh ya, kita bisa mengubah rezeki kita. Misalnya Allah menakdirkan takdir rezeki kita sedikit, tapi kalau kita berusaha, kita bekerja, insya Allah kita bisa memperoleh rezeki yang lebih banyak. Tentang kepintaran, kalian ditakdirkan tidak jadi anak pandai, tetapi kemudian kalian berusaha untuk belajar, nanti kalian akan menjadi anak yang pandai. Itu namanya takdir mu'alaq. Yaitu perbedaan takdir mubrom dan mu'alaq. Yang berikutnya anak-anak yaitu tanda-tanda beriman kepada qada dan qadar. Kalau kita beriman kepada qada dan qadar, yang pertama kita harus ikhtiar
Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah berusaha. Setiap menjalin segala sesuatu kita harus berusaha. Kalian mau pintar harus berusaha. Kalian mau dapat rezeki yang banyak harus berusaha. Setelah berusaha, yang kedua adalah tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Jadi ikhtiar dulu baru tawakal, jangan kebalik. Berusaha dulu baru berdoa. Karena tadi kita bisa mengubah takdir kita. Kita berusaha, kemudian kita berdoa. Nanti hasilnya diserahkan kepada Allah. Itu tanda-tanda beriman kepada qadha dan qadar. Yang berikutnya adalah contoh perilaku beriman kepada qadha dan qadar. Kalau kita beriman kepada qadha dan qadar, contohnya apa? Yang pertama, akan menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, takdir kita bisa diubah oleh kita sendiri. Ketika kita sedang berhasil naik di atas, kita tidak boleh sombong. Ketika kita sedang di bawah atau kita mengalami kegagalan, tidak boleh putus asa. Itu contohnya. Yang kedua, menjadikan kita lebih bersyukur dan bersabar. Anak-anak kita hidup di dunia ini tidak selalu kita diberi ujian. Ada kalanya kita diberi sebuah kenikmatan. Juga tidak selamanya kita diberi kenikmatan terus tanpa diberi ujian. Maka dari itu, ketika diberi kenikmatan harus bersyukur, ketika diberi musibah harus bersabar. Itu namanya contoh beriman kepada qadha dan qadar. Contoh yang ketiga yaitu menjadikan kita lebih optimis. Ketika tadi kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, kita optimis, insya Allah hasilnya akan bagus. Allah itu berada pada apa yang kita pikirkan, anak-anak. Kalau kita itu berpikiran bagus, insya Allah terjadi yang bagus. Ketika kita berpikiran kok yang jelek atau suudon, maka yang terjadi bisa yang jelek. Jadi selalulah berpikiran positif atau husnudon. Berikutnya yaitu hikmah beriman kepada qadha dan qadar. Kalau kita sudah beriman kepada qadha dan qadar, hikmahnya apa, anak? Yang pertama adalah kita semakin yakin bahwa yang terjadi di dunia ini semuanya adalah sunnatullah atau yang sudah direncanakan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang kedua, kita akan senantiasa berikhtiar dan bertawakal. Kalau kita beriman kepada qadha dan qadar, kita pasti akan selalu berusaha untuk menjadi orang yang berhasil. Kita akan bertawakal setelah berusaha. Sedangkan nanti hasilnya diserahkan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kita harus meningkatkan optimisme dalam hidup kita. Ketika kita sudah berusaha dan kita sudah berdoa, kita sudah tawakal, maka muncullah kita sifat optimis. Ya, kalau kita optimis, maka yang terjadi ada hal-hal yang positif. Maka jangan sekali-kali kalian bersifat pesimis. Itulah anak-anak yang kita pelajari pada hari ini tentang iman kepada qadha dan qadar. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, maka harus selalu beriman kepada qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita diberi kenikmatan, kita harus bersyukur. Ketika kita diberi musibah, kita harus bersabar. Ketika kita akan melakukan sesuatu, akan meraih sesuatu, kita harus berusaha dan jangan lupa berdoa. Itu kira-kira kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Apabila ada yang kurang difahami, silahkan ketik pertanyaan di kolom komentar. Demikian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kita akhiri pembelajaran dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.